Berikutnya konsep pengungkapan dan standar pelaporan. Pengungkapan adalah penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan secara jelas, jujur, dan lengkap kepada pihak yang berkepentingan. Konsep pengungkapan yaitu ada full disclosure, yaitu mengungkapkan seluruh informasi penting. Fair disclosure, yaitu disampaikan secara adil kepada semua pihak. Dan adequate disclosure, yaitu informasi cukup dan relevan. Kemudian standar pelaporan di Indonesia itu mengacu pada SAK, PSAK, dan IFRS untuk memastikan laporan konsisten, transparan, dan dapat digunakan. Dan terakhir tujuannya itu untuk meningkatkan transparansi, mencegah manipulasi, dan mendukung good corporate atau GCG. Berikut tujuan pengungkapan pada laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang relevan, membantu investor, kreditur, dan stakeholder dalam mengambil keputusan ekonomi, meningkatkan transparansi, mengurangi risiko manipulasi dan kecurangan dalam laporan keuangan, mengurangi asimetrasi informasi, mencegah ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham, dan juga meningkatkan kepercayaan stakeholder, membangun reputasi perusahaan, dan mendukung GCG. Prinsip fair disclosure. Prinsip fair disclosure atau pengungkapan yang adil adalah sebuah konsep kata kelola korporat yang fundamental, yang bertujuan untuk memberantas praktik mengungkap selektif dan memastikan bahwa semua investor memiliki akses yang setara dan simultan terhadap informasi material perusahaan. Untuk mencegah pengungkapan selektif, banyak negara menerapkan regulasi fair disclosure. Di Amerika Serikat, aturan ini dikenal sebagai Regulation Fair Disclosure yang diterbitkan oleh US atau Security and Exchange Commission pada tahun 2000. Di Indonesia, prinsip serupa diatur dalam peraturan OJK nomor 31 POJK.4/2015. Intinya, jika perusahaan mengungkapkan informasi material non-publik kepada publik secara bersamaan atau secara segera mungkin. Prinsip fair disclosure secara fundamental mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pasar. Beberapa implikasi utama adalah larangan pengungkapan selektif. Perusahaan tidak lagi diizinkan memberikan bisikan estimasi laba kepada analis favorit. Kedua, penyebaran informasi secara luas. Ketika informasi material diungkapkan, hal ini harus dilakukan melalui saluran yang dapat diakses oleh publik. Yang ketiga, peningkatan disiplin komunikasi. Regulasi ini memaksa perusahaan untuk menjadi lebih dan berhati-hati dalam komunikasi mereka. Penerapan prinsip fair disclosure telah memberikan sejumlah manfaat bagi pasar modal. Manfaat yang paling jelas adalah peningkatan keadilan dan kepercayaan investor. Regulasi tambahan MD dan A adalah bagian dari laporan tahun atau triwulan di mana manajemen memberikan pandangannya melalui mata manajemen mengenai kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan, dan prospek masa depannya. Tujuan adalah untuk memberikan analisis yang berwawasan ke depan dan membantu investor memahami faktor-faktor pendorong utama di balik angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. MDA bukanlah sekedar pengulangan angka-angka, melainkan sebuah analisis dan menjelaskan mengapa angka-angka tersebut berubah dan apa artinya bagi masa depan. MDA umumnya membahas area utama berikut: hasil operasi, likuiditas dan sumber daya modal, tren, risiko dan ketidakpastian, dan terakhir kebijakan akuntansi kritis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan transparansi dan saluran komunikasi. Transparansi dalam perusahaan itu bukan sekedar kewajiban untuk membagikan informasi. Lebih dari itu, transparansi sendiri itu memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar jelas, mudah ditemukan, relevan, dan diberikan pada waktu yang tepat. Agar hal ini itu bisa terwujud, maka dibutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi serta budaya kerja yang mendorong keterbukaan pada tiap level organisasi. Transparansi yang sesungguhnya itu juga menuntut keberanian untuk berkomunikasi secara jujur dan apa adanya. Perusahaan sendiri itu tidak cukup hanya membagikan pencapaian dan kabar baik, tapi juga perlu terbuka terhadap tantangan, risiko, bahkan kegagalan yang terjadi. Walaupun tidak selalu mudah, sikap ini sendiri itu justru menjadi kunci untuk membangun rasa percaya yang kuat dan tak bertahan lama, terutama ketika perusahaan itu sedang mengalami situasi yang sulit. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, maka perusahaan itu biasanya memanfaatkan berbagai cara komunikasi, mulai dari laporan tahunan, laporan keuangan, situs web investor, hingga siaran pers dan presentasi resmi. Selain itu, pertemuan langsung seperti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, diskusi dengan analisis dan kegiatan roadshow juga menjadi sarana penting untuk berinteraksi secara terbuka, tentunya dengan tetap menjaga prinsip keadilan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di era digital, transparansi ini itu juga meluas ke komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Laporan keberlanjutan atau ESG, media sosial dan platform digital lainnya itu memungkinkan perusahaan dalam menjalin percakapan yang lebih terbuka, cepat, dan interaktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada akhirnya, transparansi adalah mengenai sikap dan cara berpikir. Jika dianggap hanya sebagai kewajiban formal, maka perusahaan itu cenderung melakukan seperlunya saja. Namun jika dilihat dari sebagai cara atau peluang untuk memperkuat reputasi dan membangun kepercayaan, maka perusahaan itu akan lebih proaktif dan konsisten dalam bersikap terbuka. Jadi semua hal itu perlu dimulai dari jajaran direksi dan CEO sebagai panutan dalam menentukan arah dan budaya suatu perusahaan. Selanjutnya, mengenai transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Transparansi dalam pengambilan keputusan strategis itu mencerminkan keseriusan perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik. Jadi, bukan hanya soal menyampaikan hasil akhir kinerja, tapi juga menjelaskan proses berpikir di balik keputusan besar yang diambil. Dengan keterbukaan seperti ini, maka investor itu dapat lebih memahami arah dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan, sehingga rasa percaya itu akan tumbuh. Dan tentu saja tetap ada batasan informasi yang terlalu sensitif dan bisa mengganggu daya saing, tetap perlu dijaga. Beberapa bentuk transparansi strategis yang penting antara lain yang pertama yaitu penjelasan visi, misi, dan arah strategi. Jadi manajemen itu perlu menggambarkan dengan jelas posisi perusahaan saat ini, kemana ingin menuju, dan bagaimana sih cara mencapainya. Yang kedua yaitu keterlibatan dewan direksi dalam strategi. Jadi perusahaan itu juga bisa menjelaskan bagaimana dewan itu berperan dalam menyusun dan mengawasi strategi, termasuk keahlian yang dimiliki untuk memastikan keputusan yang diambil itu sudah tepat. Yang ketiga ada keterbukaan terkait penggunaan dana atau laba. Jadi investor itu biasanya ingin tahu kemana sih keuntungan perusahaan itu akan dialokasikan. Apakah untuk ekspansi, akuisisi, pembagian dividen, atau pembelian kembali saham. Jadi penjelasan yang dilontarkan dengan jelas itu akan memberikan rasa aman dan kepastian. Namun dengan demikian transparansi itu juga harus tetap dijalankan secara bijak karena perusahaan itu perlu menemukan titik tengah antara memberikan informasi yang cukup untuk membangun kepercayaan dan menjaga rahasia strategis agar tetap kompetitif. Jadi yang terpenting itu adalah keterbukaan tentang proses dan pertimbangan pengambilan keputusan, bukan soal membocorkan detail yang sensitif. Jadi jika diterapkan secara konsisten, maka transparansi strategis itu dapat mempercepat hubungan dengan investor. Hubungan tersebut itu tidak lagi sekedar formal, tapi juga berkembang menjadi kemitraan yang dilandasi kepercayaan dan tujuan bersama untuk menciptakan nilai dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saluran komunikasi dengan stakeholders atau RUPS. Nah, jadi RUPS ini merupakan forum tertinggi
pemegang saham dan menjadi sarana utama akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Nah, disinilah pemegang saham itu menyetujui laporan tahunan, pembagian dividen, serta pengangkatan atau pemberhentian direksi dan komisaris. Nah, RUPS ini juga itu menjadi bentuk transparansi karena adanya sesi tanya jawab langsung antara pemegang saham dan manajemen. Nah, walaupun ada saluran komunikasi lain seperti website dan laporan keberlanjutan, RUPS ini itu tetap menjadi momen utama pertanggungjawaban perusahaan. Nah, jadi bisa kita pahami bahwa RUPS ini bukan hanya formalitas tahunan, tetapi merupakan sarana utama pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Nah, di forum inilah transparansi dan akuntabilitas itu benar-benar terlihat, terutama melalui proses pengambilan keputusan dan sesi tanya jawab. Karena itu, RUPS ini menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dan selanjutnya ada peran teknologi dalam peningkatan transparansi. Nah, teknologi ini itu membuat informasi perusahaan itu menjadi lebih mudah dan cepat diakses oleh publik. Laporan keuangan, pengumuman, hingga RUPS kini itu dapat diakses secara online. Nah, selain itu, teknologi seperti AI dan analitik data itu dapat membantu mendeteksi risiko dan meningkatkan pengawasan. Meskipun ada tantangan seperti keamanan siber dan misinformasi, secara umum teknologi ini tuh dapat memperkuat transparansi dan praktik GCG. Nah, jadi dari pembahasan ini tadi terlihat bahwa teknologi itu berperan besar dalam memperluas akses informasi dan mempercepat penyampaian laporan perusahaan. Nah, dengan adanya platform digital dan sistem analitik, transparansi itu menjadi lebih mudah diwujudkan walaupun ada tantangan seperti keamanan data itu tadi. Secara umum, teknologi itu dapat membantu perusahaan membangun kepercayaan publik. Nah, selanjutnya ini ada peran dan komponen pengendalian internal atau COSO. Nah, pengendalian internal ini merupakan sistem untuk memastikan operasi itu berjalan secara efektif, laporan keuangan itu andal, dan perusahaan itu patuh terhadap hukum. Kerangka yang paling banyak digunakan yaitu adalah COSO. Tujuan pengendalian internal menurut COSO sendiri itu ada efektivitas dan efisiensi operasi, lalu keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, COSO sendiri itu terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, lalu ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ini ada pemantauan. Nah, jadi kelima komponen ini itu harus berjalan bersama agar sistem pengendalian itu efektif. Nah, pengendalian internal ini melalui kerangka COSO menjadi fondasi penting agar perusahaan itu dapat berjalan secara tertib dan terkontrol. Nah, kelima komponen tadi itu saling berkaitan dan memastikan bahwa resiko yang dapat dikelola dengan baik. Dengan sistem pengendalian yang kuat, perusahaan itu dapat meningkatkan keandalan laporan dan menjaga integritas operasionalnya. Oke, lingkungan pengendalian atau control environment itu fondasi esensial bagi semua komponen pengendalian internal lainnya di sebuah organisasi. Nah, jadi ini menetapkan nada di puncak atau tone of the top yang akan mempengaruhi kesadaran dan perilaku pengendalian dari seluruh karyawan. Ini berfungsi sebagai payung yang mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan, direksi, dan manajemen terhadap kepentingan pengendalian internal dan standar etika yang dihadapkan. Lalu lingkungan pengendalian ini menciptakan budaya integritas dan etika di mana pengendalian itu dianggap serius dan tanggung jawab bersama. Tapi kalau lemah itu akan berpengaruh bagi pengendalian yang dirancang sempurna meskipun beresiko gagal total. Lalu masuk ke 5 prinsip
utama menurut kerangka KOSO 2013. Yang pertama tuh komitmen terhadap integritas dan nilai etika prinsip. Ini adalah pondasi dari seluruh sistem pengendalian internal. Lalu organisasi harus menunjukkan kalau integritas dan nilai etika itu bukan hanya tulisan, tapi bisa dipraktikkan dari manajemen tingkat atas untuk mengaruhi perilaku seluruh karyawan. Yang kedua tuh independensi dan pengawasan dewan direksi atau komite audit. Ini harus bersifat independen ya, atau alias tidak memihak ya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Jadi mereka nih kayak bertanggung jawab terhadap pengendalian internal agar berjalan dengan lancar dan objektif. Yang ketiga tuh struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab manajemen untuk menetapkan struktur organisasi. Ini kayak menentukan siapa yang melapor ke siapa. Jadi batas-batas wewenang itu siapa yang boleh mengambil keputusan. Terus dan kayak tanggung jawab. Ini tanggung jawab yang menjalankan tugas. Harus ditentukan secara tertulis agar gak terjadi pertengkaran atau tumpang tindih. Yang keempat itu ada komitmen terhadap kompetensi. Jadi organisasi itu harus mestiin kalau orang yang bekerja itu punya keahlian dan pengetahuan yang luas untuk menyelesaikan tugasnya. Ini dilakukan dengan merekrut proses perekrutan yang baik, terus pelatihan rutin dan penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian. Yang terakhir, menegakkan akuntabilitas. Perusahaan harus memegang komitmen agar memberi reward gitu loh ke mereka yang menjalankan tugasnya dengan baik dan memberi sanksi kalau melanggar. Jadi tiap-tiap dari staf atau individu atau karyawan itu harus sadar atas kelakuan yang mereka lakukan dan melakukan tugasnya juga sih yang diberikan kepada mereka. Lalu ada resiko lingkungan lemah dan urgensi penilaian dari auditor. Lingkungan yang lemah tuh bisa merusak seluruh sistem. Contohnya, manajemen puncak mengabaikan kebijakan demi target penjualan. Ini bisa membuktikan kalau hasil lebih utama daripada proses. Jadi memicu perilaku yang berisiko tinggi dan gak etis di organisasi. Contohnya kayak skandal Enron. Oleh karena itu, penilaian lingkungan pengendalian menjadi langkah awal yang paling berisiko bagi auditor internal atau eksternal. Jadi kayak mereka menginvestasikan waktu mereka untuk memahami dan menguji di tahap itu kalau mereka tuh sadar kalau kekuatan dan kelemahan itu sangat berdampak di efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Lalu masuk ke aktivitas pengendalian. Ini merupakan tindakan yang spesifik yang ditetapkan dari kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen di memitigasi resiko sampai tercapai agar mendukung tujuan organisasi. Jadi aktivitas ini diterapkan di semua entitas kayak semua tahap proses bisnis, terus seluruh lingkungan teknologi, baik preventif ataupun detektif. Nah ini jadi bisa kombinasi keduanya tuh esensial untuk efektivitas pengendalian internal. Lalu ada 3 prinsip dari kerangka KOSO 2013 untuk aktivitas pengendalian efektif. Yang pertama itu pemilihan dan pengembangan dari aktivitas pengendalian. Ini kayak organisasi itu milih tindakan nyata yang fokus untuk memitigasi risiko hingga ke level yang dapat diterima. Dan ini bisa memastikan kalau kontrol yang dibuat itu relevan dan spesifik terhadap risiko pencapaian tujuan perusahaan. Terus yang kedua tuh pengendalian umum atas teknologi. Ini fokus di pemilihan dan pengembangan kontrol di infrastruktur IT karena kayak bisa beroperasional bisnis yang bergantung di sistem. Terus bisa memastikan keamanan data, akses pengguna, dan bisa meminimalisasi kendala sehingga keandalan sistem itu
teknologi informasi itu tetap terjaga. Terus yang ketiga, penerapan melalui kebijakan dan prosedur. Jadi kalau kebijakan itu kan tertulis dan langkah-langkah konkret itu prosedur. Jadi keduanya harus diperlukan agar sejalan, dan ini bisa memastikan kalau kontrol bukan hanya sekedar teori tapi bisa benar-benar dipraktikkan dalam kegiatan beroperasional sehari-hari. Lalu contoh di kategori aktivitas pengendalian ini, kalau otorisasi dan persetujuan itu kayak persyaratan approval dari pihak yang berwenang. Contohnya manajer kayak menyetujui pembelian atas batas nilai tertentu. Terus rekonsiliasi ini kayak perbandingan antara untuk deteksi selisih yang datanya berbeda. Contohnya rekonsiliasi bank dengan catatan kas bulanan. Terus verifikasi itu pengecekan akurasi terhadap standar, misalnya kayak validasi hitungan untuk faktor pemasok. Kemudian pemisahan tugas, contohnya fungsi otorisasi, pencatatan dan penyimpanan aset agar bisa kayak mencegah penipuan sehingga orang yang approve menyetujui pembayaran nggak boleh ditandatangani cek. Terus pengamanan visi aset tuh misal pembatasan aset berharga, contohnya gudang yang terkunci untuk inventaris atau brankas. Yang terakhir ada tinjauan kerja, jadi analisis perbandingan aktual dan anggaran atau periode sebelumnya untuk identifikasi varians. Lalu pemantauan atau monitoring dan informasi atau komunikasi, ada 3 poin. Yang pertama tuh kegiatan pemantauan. Ini ada 2. Jadi kalau pemantauan berkelanjutan ini bisa terintegrasi di proses bisnis harian. Contohnya kayak tinjauan manajer atas laporan kinerja, rekonsiliasi bulanan, atau deteksi otomatis transaksi yang mencurigakan oleh sistem IT. Yang kedua tuh evaluasi terpisah, ini kayak dilakukan secara periodik berdasarkan penilaian risiko. Contohnya tuh kayak audit internal atau tujuan manajemen khusus, sehingga frekuensi disesuaikan dengan pemantauan rutin. Dan kalau ada kayak temuan khusus atau kekurangan, harus dievaluasi dan dilaporkan tepat pada waktunya kepada manajer senior dan dewan direksi untuk tindakan korektif. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Jadi kalau informasi itu, organisasi itu menghasilkan data yang akurat dari transaksi operasional hingga laporan strategis untuk dewan guna mendukung keputusan tepat waktu. Lalu komunikasi internal ini kayak menyampaikan tujuan, tanggung jawab, pengendalian dan hubungan antar aktivitas termasuk ke saluran atas, contohnya whistleblower untuk laporan isu tanpa hambatan. Lalu komunikasi eksternal, ini kita bisa berbagi informasi transparan dengan pihak luar, contohnya kayak investor, regulator atau auditor yang terkait di sistem pengendalian, juga kelemahan material. Lalu yang ketiga, sinergi dan analogi strategis. Ini pemantauan yang berfungsi memeriksa kesehatan dan menjaga sistem tetap sehat dari waktu ke waktu. Sementara informasi dan komunikasi itu ibaratkan peredaran darah yang akan mengalirkan data tepat ke orang yang tepat pada momen krusial. Jadi bersama-sama keduanya memastikan responsivitas organisasi bisa tetap berjalan terhadap dinamika bisnis. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Wardana dengan NPM Mahir 060. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pengendalian internal dan juga pengukurannya. Nah, sebelumnya itu kita pasti mengalami tantangan implementasi yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, contoh itu seperti apa? Yang pertama, tidak cukup hanya membuat manual kebijakan saja. Yang kedua, butuh komitmen dari manajemen puncak. Ketiga, struktur organisasi dan pendelegasian itu harus jelas. Dan yang terakhir, memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Lalu apa sih peran manajer dalam implementasi ini?
Peran manajer di sini ada tiga. Yang pertama, dewan direksi dan manajemen senior itu menetapkan tone at the top. Yang kedua, garis wewenang dan tanggung jawab harus tegas. Dan yang ketiga, wewenang dan akuntabilitas itu harus selalu seimbang. Lalu kita memerlukan SDM yang bagaimana? Yang pertama, kita memerlukan SDM yang berkompetensi secara teknis dan juga berintegritas secara pribadi. Lalu yang kedua ada rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, karyawan harus paham apa dan mengapa pengendalian itu dilakukan. Lalu, apa sih tujuan diadakannya pengukuran ini? Yang pertama adalah untuk menilai efektivitas dan kualitas dari pengendalian. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan. Dan yang terakhir, menemukan pengendalian yang tidak efisien. Lalu, bagaimana tahapan evaluasi? Ada dua tahap. Yang pertama, evaluasi desain pengendalian. Di sini, seperti apakah sudah tepat untuk mencapai tujuan? Lalu yang tahap kedua adalah pengujian efektivitas operasional. Pada tahap ini dipertanyakan apakah dijalankan secara konsisten. Lalu, ada apa saja metode pengukuran? Di sini ada tiga. Yang pertama ada control self-assessment atau CSA, dan yang kedua ada audit internal dan juga pelaporan ke manajemen dan juga komite audit. Lalu di sini perusahaan tentunya perlu siklus perbaikan yang berkelanjutan, seperti kita membutuhkan identifikasi kelemahan, lalu kita melakukan perbaikan, lalu kita mengevaluasi ulang. Selalu seperti itu siklusnya. Sehingga di sini dapat dianalogikan bahwa implementasi itu seperti membangun sistem irigasi. Desain menentukan alur. SDM adalah kualitas bahan, serta evaluasi rutin itu memastikan tidak ada kebocoran atau penyumbatan. Selanjutnya mengenai struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dalam pengendalian. Kejelasan peran dan jalur pelaporan, bagian organisasi, deskripsi jabatan, dan juga piagam komite itu membantu memastikan setiap individu memahami kontribusi dan tanggung jawab pengendalian yang dimilikinya. Pemisahan tugas atau segregation of duties. Struktur harus memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset agar tidak ada satu pihak yang mengendalikan seluruh proses transaksi. Ini merupakan pengendalian preventif yang mendasar. Pendelegasian dengan batas wewenang. Wewenang diberikan untuk efisiensi operasional, tetapi tetap dibatasi melalui authority limits agar keputusan berdampak besar tetap berada di level manajemen yang tepat. Akuntabilitas tetap melekat. Meskipun wewenang dapat didelegasikan, tanggung jawab akhir tidak dapat dialihkan. Prinsip ini menjaga budaya akuntabilitas dalam organisasi. Dan yang terakhir, tantangan struktur modern atau matriks tim lintas fungsi. Dalam struktur kompleks, kejelasan siapa pengambil keputusan akhir dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil tetap menjadi kunci agar pengendalian berjalan efektif. Kualitas sumber daya manusia. Pertama, manusia sebagai faktor penentu. Keberhasilan pengendalian internal sangat bergantung pada kompetensi, etika, dan integritas karyawan. Sistem yang baik sekalipun dapat gagal jika dijalankan oleh individu yang tidak kompeten atau tidak jujur. Rekrutmen dan seleksi yang ketat. Perusahaan harus merekrut individu yang memiliki kemampuan teknis sekaligus komitmen terhadap nilai etika. Pemeriksaan latar belakang, terutama untuk posisi sensitif, menjadi bagian penting dari aktivitas pengendalian. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Karyawan perlu memahami tidak hanya tugasnya, tetapi juga kebijakan pengendalian internal, kode etik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Pelatihan berkala memastikan kesiapan menghadapi perubahan sistem dan juga risiko. Sistem evaluasi dan insentif yang seimbang. Penilaian kinerja tidak boleh hanya fokus pada target keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur. Sistem kompensasi harus mendorong perilaku etis dan pencapaian jangka panjang. Penegakan disiplin dan budaya sadar pengendalian. Pelanggaran harus ditindak secara adil dan konsisten di semua level organisasi. Tujuan akhirnya adalah membentuk budaya di mana karyawan mematuhi pengendalian karena kesadaran, bukan sekedar takut akan adanya hukuman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian kualitas sistem pengendalian internal.
Penilaian kualitas sistem pengendalian internal ini adalah proses sistematis untuk menentukan apakah sistem tersebut telah dirancang secara memadai dan beroperasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, proses ini bukanlah kegiatan satu kali, melainkan siklus keberlanjutan dari pemantauan, pengujian, dan perbaikan. Nah, penilaian ini memberikan keyakinan kepada manajemen, dewan direksi, dan pemangku kepentingan eksternal bahwa resiko-resiko signifikan telah dikelola dengan baik. Penilaian kualitas juga biasanya melibatkan dua tahap utama, evaluasi desain pengendalian dan pengujian efektivitas operasional. Yang pertama ada evaluasi desain pengendalian. Nah, tahap ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, yaitu jika pengendalian ini dioperasikan sebagaimana semestinya, apakah ia akan secara efektif mencegah atau mendeteksi salah saji material atau kegagalan proses. Nah, evaluasi ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap alur proses bisnis, identifikasi resiko-resiko yang melekat dalam proses tersebut, dan penentuan apakah aktivitas pengendalian yang ada secara logis mampu mengatasi resiko-resiko tersebut. Yang kedua ada pengujian efektivitas operasional. Nah, setelah desain pengendalian dianggap memadai, tahap selanjutnya adalah menguji apakah pengendalian tersebut benar-benar beroperasi secara konsisten seperti yang dirancang sepanjang periode dinilai. Nah, penilaian pengendalian internal ini dilakukan oleh manajemen melalui pemantauan harian dan program CSA. Nah, audit internal menilai secara independen dan melaporkan ke komite audit. Sedangkan auditor eksternal fokus pada pengendalian pelaporan keuangan atau ICFR dan dapat memberikan opini atas efektivitasnya. Nah, hasilnya Hasil penilaiannya harus didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan jelas. Eh, sementara setiap kelemahan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, lalu manajemen menyusun tingkat perbaikan dan memastikan pelaksanaan tepat waktu. Nah, siklus penilaian dan penilaian, pelaporan, dan perbaikan ini menjaga agar tetap sistem pengendalian tetap hidup, relevan, dan efektif. Hubungan GJG, transparansi, dan pengendalian internal. Nah, GJG, transparansi, dan pengendalian internal ini saling terintegrasi dan memperkuat dalam mewujudkan akuntabilitas perusahaan. Nah, GJG berperan sebagai kerangka pengawasan dan penentu arah strategis. Nah, yang transparansi sebagai menjadi wujud nyata akuntabilitas melalui keterbukaan informasi. Nah, yang terakhir sedangkan pengendalian internal sebagai fondasi operasional yang memastikan seluruh proses berjalan efektif dan andal. Nah, hubungannya dalam digambarkan seperti piramida, GJG di puncak atau di paling atas, tugasnya itu menetapkan arah dan budaya integritas. Nah, transparansi di bagian tengah mencerminkan kualitas tata kelola dan pengendalian internal berada di dasar atau di bawah, yaitu menopang semua dengan menyediakan data yang akurat, melindungi aset, serta memastikan kepatuhan. Nah, ketiganya membentuk siklus yang menguatkan kelemahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang GCG sebagai payung pengawasan. Dalam hubungan tripartit antara GCG, transparansi, dan pengendalian internal, tata kelola korporat atau GCG berfungsi sebagai kerangka kerja tingkat tertinggi atau payung pengawasan. Nah, peran ini menempatkan GCG sebagai sumber arahan, mandat, dan akuntabilitas akhir bagi kedua elemen lainnya. Nah, Dewan Direksi sebagai perwujudan
wujud utama GCG tidak terlibat dalam detail operasional pengendalian sehari-hari atau penyusunan siaran pers. Tetapi mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang efektif untuk kedua hal tersebut ada. Nah, berfungsi dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Nah, peran GCG ini sebagai payung pengawasan termanifestasi dalam beberapa cara. Nah, yang pertama ada Dewan Direksi melalui komite secara eksplisit bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, mereka merancang pengendalian individual, tetapi mereka meninjau dan menantang penilaian manajemen mengenai efektivitas sistem secara keseluruhan. Nah, mereka juga memastikan bahwa fungsi audit internal yang merupakan alat pemantauan utama memiliki sumber daya yang cukup, independen dan melaporkan temuannya tanpa hambatan. Dengan menjalankan peran pengawasan ini, GCG legitimasi dan kekuatan pada sistem pengendalian internal. Nah, yang kedua ada GCG menetapkan kebijakan dan ekspektasi untuk transparansi. Nah, Dewan menyetujui laporan keuangan dan laporan tahunan sebelum dipublikasikan, yang secara implisit berarti mereka bertanggung jawab atas kewajaran pengungkapan di dalamnya. Nah, banyak dewan juga memiliki komite pengungkapan atau kebijakan pengungkapan yang formal untuk memastikan bahwa informasi yang dirilis ke publik akurat, lengkap, dan mematuhi peraturan. Nah, komitmen Dewan terhadap keterbukaan mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh organisasi tentang pentingnya komunikasi yang jujur dengan pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, yaitu yang paling fundamental, yaitu GCG menciptakan lingkungan pengendalian atau nada di puncak yang menjadi dasar bagi semua aktivitas pengendalian dan transparansi. Nah, ketika Dewan Direksi dan manajemen senior secara konsisten menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas, perilaku etis, dan akuntabilitas, mereka menciptakan budaya di mana karyawan lebih mungkin untuk mematuhi pengendalian dan komunikasi secara terbuka. Nah, sebaliknya, jika kepemimpinan menunjukkan sikap yang meremehkan aturan atau kurang transparan, sikap tersebut akan menular ke bawah dan merusak sistem yang paling canggih sekalipun. Nah, demikian dengan GCG tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia bergantung pada pengendalian internal untuk data yang andal dan transparansi untuk komunikasi dengan dunia luar. Namun, GCG adalah memberikan struktur, tujuan, dan pengawasan akhir. Ia adalah otak dalam sistem yang memastikan bahwa sistem saraf atau pengendalian internal dan suara atau transparansi bekerja secara harmonis untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Tanpa payung pengawasan GCG ini yang efektif, upaya pengendalian dan transparansi akan menjadi terfragmentasi, tidak memiliki arah. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai transparansi sebagai indikator kualitas GCG. Transparansi sering dipakai oleh investor, analis, dan regulator sebagai cermin untuk melihat seberapa baik tata kelola perusahaan dijalankan. Logikanya sederhana, jika struktur GCG kuat, dewan aktif mengawasi, dan manajemen menjunjung akuntabilitas, maka perusahaan tidak punya alasan untuk menyembunyikan informasi penting. Dan sebaliknya, ketika informasi sulit diakses, tidak jelas atau terasa ditutup-tutupi, itu sering menjadi tanda peringatan adanya masalah tata kelola di balik layar. Karena itu, kualitas transparansi kerap dijadikan proksi untuk menilai kualitas GCG internal perusahaan.
Secara konseptual, transparansi merupakan hasil dari sistem GCG yang berjalan dengan baik. Dewan yang independen dan kompeten akan menuntut informasi yang akurat dari manajemen agar bisa menjalankan fungsi pengawasan. Ketika informasi tersebut andal, Dewan juga terdorong untuk menyampaikannya secara terbuka kepada pemegang saham. Dengan demikian, GCG yang baik akan mengurangi konflik kepentingan dan mengurangi peluang manipulasi informasi. Penilaian transparansi tidak hanya dilihat dari kepatuhan pada aturan wajib, tetapi juga dari kesediaan perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela, misalnya penyajian laporan ESG, penjelasan strategi perusahaan, serta kualitas narasi dalam bagian analis manajemen. Pengungkapan yang jelas, seimbang, dan fokus pada risiko jauh lebih dihargai dibandingkan teks panjang yang bersifat umum dan formalitas saja. Pada dasarnya, pengungkapan bertujuan mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan investor, sehingga keputusan investasi bisa dibuat dengan lebih rasional. Dan yang selanjutnya, selain isi informasi, ketepatan waktu juga menjadi indikator penting. Perusahaan yang cepat melaporkan peristiwa material, baik kabar baik maupun buruk, menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem internal yang kuat dan menghargai hak investor untuk memperoleh informasi tepat waktu. Sebaliknya, keterlambatan atau pengungkapan yang dilakukan karena terpaksa justru mengindikasikan kelemahan dalam tata kelola. Dalam berbagai model pemeringkatan GCG, kualitas pengungkapan dan transparansi menjadi komponen utama penilaian. Lembaga, pemeringkat maupun investor institusional sangat bergantung pada informasi publik untuk menilai kualitas tata kelola suatu perusahaan. Artinya, skor transparansi yang rendah dapat berdampak langsung pada persepsi dan peringkat GCG perusahaan tersebut. Lebih jauh lagi, transparansi sering dianggap sebagai jendela bagi pihak eksternal untuk menilai kinerja dewan dan manajemen. Informasi yang dihasilkan dari sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan transparansi yang kredibel. Siklusnya saling menguatkan, di mana GCG yang baik menuntut pengendalian internal yang kuat. Pengendalian yang kuat menghasilkan informasi andal. Informasi yang andal memungkinkan transparansi yang terpercaya, dan transparansi tersebut kembali memperkuat penilaian atas kualitas GCG. Materi yang selanjutnya yaitu pengendalian internal sebagai mekanisme operasional GCG. Jika GCG adalah kerangka luar, maka pengendalian internal adalah mesin operasional yang membuatnya berjalan dalam praktik. Pengendalian internal merupakan sistem kebijakan, proses, dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan perusahaan. Operasi yang efektif dan efisien, pelaporan yang andal, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tanpa pengendalian internal yang efektif, dewan dan manajemen tidak dapat memastikan bahwa informasi yang mereka terima benar dan bahwa aset perusahaan aman dari penyalahgunaan. Kerangka kerja yang paling banyak digunakan secara global adalah KOSO yang menjelaskan bahwa pengendalian internal bukan hanya soal prosedur teknis, tetapi juga melibatkan peran dewan, manajemen, dan seluruh karyawan dalam menciptakan sistem yang terintegrasi. Artinya, pengendalian internal menerjemahkan kebijakan GCG yang bersifat strategis ke dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks pengawasan dewan, pengendalian internal sangat penting karena dewan tidak mungkin memverifikasi semua transaksi secara langsung. Mereka bergantung pada sistem pengendalian dan fungsi audit internal untuk memastikan laporan keuangan dan informasi lain dapat dipercaya. Oleh karena itu, pengendalian internal menjadi fondasi utama dalam manajemen risiko dan pelaksanaan strategi perusahaan. Yang selanjutnya, pengendalian internal mendukung seluruh pilar GCG seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan kewajaran. Melalui aktivitas seperti otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, dan pemisahan tugas, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Aktivitas-aktivitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi dirancang berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penilaian efektivitas pengendalian dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi desain dan pengujian operasional. Jika ditemukan kelemahan, manajemen harus menyusun tindakan perbaikan dan memantau pelaksanaannya. Siklus evaluasi dan perbaikan inilah yang menjaga sistem tetap relevan dan efektif. Kegagalan pengendalian internal dapat berdampak besar terhadap GCG. Ketika pengendalian lemah, informasi menjadi tidak andal, transparansi rusak, dan pada akhirnya mencerminkan kegagalan pengawasan dewan. Karena itu, pengendalian internal bukan sekedar biaya kepatuhan, melainkan investasi strategis. Tanpa sistem pengendalian yang kuat, GCG hanya akan menjadi konsep di atas kertas dan tidak mampu berjalan efektif dalam praktik.